menjelaskan tentang beberapa tema. Untuk tema yang pertama ada macam-macam sumber energi, pengertian sumber energi. Kemudian yang kedua ada perubahan energi, dan yang ketiga ada sumber energi alternatif. Untuk penjelasannya kita bahas setelah video ini. Dadah, stay tune. Di sini untuk pengertian sumber energi sendiri adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung atau melalui proses konversi atau transformasi. Jadi sumber energi sendiri itu di mana sesuatu itu dapat menghasilkan energi, baik itu energi muncul dari dirinya sendiri ataupun melalui proses yang dimana harus diolah dulu baru terjadi sumber energi. Jadi seperti itu. Terus sumber energi itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan juga sumber energi yang tidak terbarukan. Apa sih sumber energi yang terbarukan itu? Sumber energi yang terbarukan itu adalah dimana ketika kita menggunakan sumber energi itu secara terus menerus tidak akan cepat habis atau cepat punah. Tapi untuk sumber energi yang tidak terbarukan itu adalah sumber energi yang bila kita menggunakan secara terus menerus maka akan habis, dan itu jumlah sumber energinya cuma terbatas, dan bila sumber energi itu habis maka masih belum ada penggantinya, seperti itu. Baik, untuk sumber energi yang dapat diperbarui yaitu seperti matahari. Pada matahari ini merupakan sumber energi yang bisa diperbarui, yaitu karena kan matahari itu kan selalu ada gitu, bisa digunakan terus menerus, tidak akan habis. Makanya matahari dikatakan sumber energi yang bisa diperbarui. Kemudian ada juga angin. Yang kedua itu ada angin. Angin termasuk sumber energi yang bisa diperbarui karena angin juga jika digunakan secara terus menerus tidak akan mudah habis. Kemudian ada air. Air juga sama. Air itu termasuk yang dapat diperbarui karena air juga tidak mudah habis. Nanti kan kalau hujan terus kan ada air lagi, makanya air termasuk sumber energi yang dapat diperbarui. Kemudian ada juga panas bumi. Kemudian ada biomasa juga. Biomasa itu dari sisa tumbuh-tumbuhan seperti itu. Terus ada tanaman hidup, ada pohon mati, serpihan kayu, binatang, mikroorganisme dan bahan organik lainnya itu termasuk sampah itu kemudian diolah, maka terjadilah biomasa. Menjadi biomasa itu tadi. Terus itu tadi macam-macam sumber energi yang bisa diperbarui. Kemudian untuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui yaitu seperti minyak bumi. Itu kan jumlahnya terbatas. Jika kita gunakan secara terus menerus maka akan menyebabkan minyak bumi itu habis dan menjadi langka dan punah. Setelah minyak bumi langka dan punah maka kita akan bingung mencari alternatif lainnya, dan itu maka dari itu kita harus menggunakan minyak bumi itu secara bijak, tidak terlalu berlebihan juga, seperti itu. Kemudian untuk sumber yang tidak dapat diperbarukan yang kedua adalah ada batu bara. Jadi batu bara ini juga termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi jika batu bara habis maka batu bara akan punah. Kemudian ada fosil.
sumber energi fosil, itu juga termasuk dalam sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kemudian ada juga sumber energi mineral alam, itu juga sumber energi mineral alam itu contohnya seperti gas alam. Nah, gas alam itu kalau kita gunakan secara terus menerus karena jumlahnya sedikit, maka akan punah juga. Jadi itu tadi beberapa contoh dari sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Dan next, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang energi alternatif. Untuk pengertian selanjutnya adalah pengertian energi alternatif dan macam-macam dari energi alternatif. Untuk pengertian dari energi alternatif sendiri yaitu adalah energi yang didapat melalui sumber energi yang dapat diperbarui atau terbarukan, yang bisa dipulihkan atau kekal, misalnya seperti sungai, pasang surut air laut, biomasa, biogas, matahari, dan aliran sungai. Itu semua termasuk ke dalam sumber energi alternatif. Kemudian untuk macamnya yang lain dan menjelasnya, yang pertama itu ada matahari. Matahari juga termasuk energi alternatif karena panas dari matahari itu tadi yang menjadi tenaga alternatif untuk dari panas, dari energi panas menjadi energi listrik atau energi gerak. Jadi itu tadi merupakan perubahan energi juga. Kemudian air ini juga termasuk energi alternatif karena air dapat menggerakkan generator. Kemudian generator juga dapat menghidupkan listrik. Jadi dari air ini juga merupakan ada perubahan energi, yaitu energi gerak menjadi energi listrik juga. Kemudian ada panas bumi. Panas bumi ini berasal dari magma. Jadi kemudian dari magma ini jika diolah, panas bumi ini akan menjadi pembangkit listrik lewat turbin juga. Jadi untuk panas bumi ini perubahan energinya dari panas menjadi listrik seperti itu. Kemudian ada biomasa. Biomasa itu bahan yang didapatkan melalui tanaman atau tumbuhan, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung dan dalam jumlah besar, dan dapat dijadikan sebagai sumber energi. Kotoran hewan yang dibiarkan lama-lama terus kemudian diolah, maka bisa menjadi gas seperti itu. Gas ataupun bahan kimia yang sekiranya bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Kemudian ada angin. Angin ini juga sangat bermanfaat, yaitu dimana dari angin maka ada kincir angin. Kincir angin bisa berjalan karena ada angin. Dari kincir angin tadi yang bergerak bisa juga digunakan untuk energi listrik itu tadi. Jadi kincir angin itu perubahan energi gerak menjadi listrik seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya nuklir. Nuklir ini juga termasuk ke dalam sumber energi alternatif karena nuklir ini itu berkaitan dengan inti atau energi atom. Kemudian nuklir ini juga bisa mencegah terjadinya efek rumah kaca atau pemanasan global. Itu bisa dicegah dengan nuklir. Energi nuklir ini bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk energi listrik. Jadi itu tadi ada perubahan energi. Terus untuk contoh-contoh energi alternatifnya itu yang pertama ada panel surya. Panel surya itu kan seperti
alat yang menangkap panasnya matahari, kemudian diubah menjadi energi listrik itu tadi. Kemudian ada kincir angin seperti tadi, dan kemudian ada geothermal. Geothermal ini yang mengubah magma menjadi energi listrik. Kemudian ada hydropower. Kalau hydropower ini untuk yang di pipa air, kan kalau aliran sungai itu deras, maka ada hydropower yang dimana yang mengatur arus air itu tadi, yang akhirnya menjadi tenaga listrik itu tadi, seperti kincir air. Terus ada biodiesel. Biodiesel termasuk energi alternatif juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.